Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Sagadanakan, apa kabar? Oke lah, pada video kali ini kita berbalik kepada konsep budaya. Bak kata pepatah saudara-saudara, budaya ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, tetapi terancam pula oleh teknologi dan pembaharuan serta pemodenan. Oke, jadi kepada kita, suku Bajau ini banyak sekali elemen-elemen budaya kita yang sekarang ini sudah mulai terhakis, ya. Ada di antaranya kita sudah tidak amalkan, ada yang mungkin kita sudah lupa, malahan ada yang kita tidak tahu sama sekali. Mungkin kita masih terbiasa dengan tarian igal-igal, adat kuntau seni mempertahankan diri, ataupun masakan-masakan yang masih relevan. Tetapi ada beberapa adat ini yang sama ada kita tidak tahu sama sekali atau berbeza mengikut keadaan semasa atau lokasi tempat kita. Maklum sajalah, suku Bajau kita ini bertaburan di 4 negara, di Filipina, ya, di Indonesia, di Malaysia, malahan di Kepulauan Guam dan Palau. Jadi pada pada konten kali ini saya akan mengimbau salah satu adat yang biasa kita amalkan, yaitu adat Nimuk Bujang ataupun ngainganan bujang. Nimuk ini bermaksud mengumpul, ngaingan ini bermaksud memanggil. Jadi dua-dua boleh pakai, ya, Nimuk Bujang atau ngainganan bujang. Nah, tujuannya adalah, ataupun apa yang dimaksudkan dengan Nimuk Bujang ini adalah apabila sesuatu keluarga itu mengadakan satu majlis, biasanya majlis pernikahan ataupun mungkin memperingati hari kematian, maka akan diadakanlah kenduri doa selamat atau majlis-majlis tertentu sebelum majlis yang utama diadakan. Jadi biasanya pada malam ketiga atau keempat sebelum pernikahan, maka pihak keluarga akan memanggil anak-anak gadis, ya, bujang ini maksudnya anak gadis, ya, yang berusia di antara 10 hingga 18 tahun. Kebiasaannya usia 13 sampai 20 tahun. Tapi mengikut adat 10 sudah boleh dipanggil. Oke, jadi kebanyakannya adalah anak-anak gadis remaja. Tujuannya dikumpulkan ini jangan salah sangka saudara-saudara, ya, bukan kita mau peragakan, mau tunjuk muka, mau bikin catwalk, mau bikin modeling macam sekarang atau mau bikin viral, tidak. Tujuannya ada banyak saudara-saudara. Yang tersirat, yang pertama adalah untuk mengukuhkan ukhuwah di kalangan masyarakat kita. Ada golongan muda, ada golongan tua. Jadi golongan bujang ini atau remaja adalah golongan penyambung yang berada di tengah-tengah. Nah, itu tujuan pertama. Kedua, saudara-saudara, untuk saling mengenali bahwa sepupu-sepupu saya rupanya begini. Ketiga, saudara-saudara, untuk mengajar mereka tentang adat dan kesopanan serta susila. Biasanya mereka akan dipanggil dan disuruh menyediakan makanan, disuruh menjamu para tetamu, kemudian diajarkan cara jalan bersila yang betul, duduk bersila, jalan beradat yang betul. Itulah tujuan menimuk bujang. Saudara-saudara, biasanya kalau sebuah kampung itu besar, maka bujang di kalangan kampung berkenaan sajalah yang dipanggil, karena takut tidak tertampung kalau terlampau ramai. Kalau majelisnya ramai, boleh jadi bilangan bujang atau anak gadis yang dipanggil juga ramai, ya. Kalau dulu saudara-saudara, kedatangan mereka biasanya mengenakan kostum adat, pakaian adat yang sudah ditentukan oleh pihak tuan rumah. Tetapi selari dengan peredaran zaman, sekarang sudah dibenarkan memakai baju yang bebas. Yang penting sopan lah, oke? Kemudian saudara-saudara, jika sebuah kampung itu kecil, seperti kita sudah tahu, kebanyakan orang Bajau kita ini tinggal di pulau-pulau, maka anak gadis dari pulau-pulau yang lain akan dipanggil untuk menambahkan korum atau jumlah bujang yang berada dalam rumah. Biasanya para bujang lingkatan, bujang manisan ini akan menduduki satu bahagian ruangan rumah, biasanya ruang tamu yang besar atau bilik yang besar untuk berkumpul dahulu. Apabila majlis sudah dimulakan, barulah mereka bergerak. Ada di antara mereka yang membantu di dapur, ada yang berada di halaman rumah untuk mempersilakan tamu datang, ada yang menyajikan minuman dan makanan ringan seperti kopi ataupun kahawa, ataupun seperti biasanya tradisi kita, kuih koleng-koleng atau kuih poloh. Jadi itulah saudara-saudara, ya. Mudah-mudahan adat kita yang indah ini akan terus dilestarikan. Banyak manfaatnya, ya. Tidaklah orang tua-tua kita mengadakan adat ini dengan saja-saja, melainkan ada tujuan-tujuannya. Seperti saya nyatakan tadi, tujuannya adalah memupuk ukhuwah, saling mengenali, dan mengajarkan mereka tentang adat resam kita. Maka harus kita pertahankan agar ianya tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas, tidak tenggelam oleh permodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Selamat kita kami mensagadanakan.